Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mas Ridho, pimpin Oh doa. ya, baik Bu. Tapi sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baik. Baik, sekarang Ibu ingin memastikan kehadiran kalian. Tengok kanan kiri, apa ada yang tidak hadir hari ini? Amel. Amel? Ya. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Ya. Berarti hari ini cuma Mbak Amel doang ya yang nggak masuk? Ya. Sekarang siapkan alat tulis kalian sebelum pembelajaran di sini dimulai ya anak-anak. Siapkan. Jangan aja ya. Wes. Nggak apa-apa. Oke, wah. Jadi aku juga tulis. Oh, iya. Sudah belum anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Fokus ke depan ya anak-anak. Nah, Ibu ingin merecall kembali ingatan kalian. Apa? Jangan berantem ya. Harus akur kalau temenan itu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin dulu kita belajar mengenai apa? Pola bilangan, Bu. Pola bilangan. Bisa berikan contohnya? Pola bilangan ganjil. Betul. Bilangan Betul. Ternyata kalian masih ingat ya? Insya Allah, Bu. Masya Allah. Nah, pola bilangan ini itu ada kaitannya dengan materi yang akan pelajari kita hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi barisan dan deret aritmatika dari ulangan bilangan yang diberikan. Yang kedua, menentukan suku ke n suatu barisan aritmatika menggunakan rumus yang tepat. Yang ketiga, menghitung jumlah n suku pada suku pertama deret aritmatika. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga tunggal menggunakan konsep barisan aritmatika. Lihat sini anak-anak. Fokus ke depan ya. Ya. Nah, di sini kan ada pola bilangan. Ada 3, 6, 9, 12 dan 5, 10, 15, 20. Apa sih yang menyebabkan pola ini ditambah secara teratur? Yang tahu? Gimana cara menentukan suku berikutnya? Kita lihat. Ke contoh berikutnya. Ini gambar apa anak-anak? Bang. Ini sedang menabung ya ceritanya. Ya. Nah, Ibu ingin tanya nih, pasti dari kalian pernah ada yang menyisihkan uang jajan kalian untuk ditabung ya? Ya. Ada. Pernah. Misalnya nih Mbak Askia, dia tuh selalu menyisihkan 10.000 pada 1 minggu. Masya Allah. Itu berlangsung terus sampai minggu-minggu berikutnya, yaitu 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, itu membentuk pola. Nah, Mbak Askia ini ingin menghitung jumlah uang yang ada pada minggu ke-20 misalnya. Nah, dia itu ternyata menghitungnya itu satu persatu. Padahal ada cara cepat menggunakan rumus, yaitu materi kita yang hari ini tadi apa itu? Barisan dan deret aritmatika. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika
adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku kedudukannya itu selalu sama atau tetap ya anak-anak. Oh iya maaf, bentar ya. Dulu. Sudah buat. Sudah. Ibu ulang ya. Barisan aritmatika ini adalah suatu barisan bilangan yang selisihnya itu tetap atau sama. Nah, bilangan tetap ini disebut beda dan dilambangkan dengan B. Ini contohnya ada 2, 4, 6, 8. 2 ke 4 ini selisihnya berapa anak-anak? 2. 4 ke 6? 2. 8? 2. Nah, 2 ini yang dinamakan dengan beda. Pintar. Nah, rumus beda ini juga kita bisa cari menggunakan B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Selanjutnya kita untuk mencari suku ke N barisan aritmetika. Nah, untuk mencari suku ke N barisan aritmetika ini kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. UN-nya itu suku ke N. Maaf ini ada typo ya. Terus A-nya itu suku pertama, N-nya itu nomor suku, B-nya itu beda. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari barisan 3, 2, 7, 12. Kita cari dulu suku pertamanya berapa anak-anak? Betul. Bedanya? Rumusnya ini tadi? 5, betul. Nah, kita substitusikan ke rumus suku ke N barisan aritmatika. Menjadi U8 sama dengan min 3 ditambah 8 min 1 dikalikan 5. Hasilnya U8 sama dengan 32. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau belum, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Selanjutnya ada deret aritmetika. Nah, deret aritmetika ini adalah suatu deret yang diperoleh dari menggunakan suku-suku pada barisan aritmetika. Contohnya nih, ibu ada 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan 1 plus 15. Nah, ini tuh dinamakan deret aritmatika. Ini kan bisa dihitung satu-satu ya. Nah, kalau kita mencari suku ke 20, masa kita harus menghitung satu-satu? Nah, kita itu bisa menggunakan rumus ini, jumlah suku ke N deret aritmetika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N per 2 ditambah A dikurangi UN atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N per 1 dikalikan B. Untuk Sn-nya itu adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama. N-nya tadi itu suku pertama, N-nya itu nomor suku, dan B-nya itu tuh. Selanjutnya ke contoh soal. Ketahui deret aritmetika ada 13 ditambah 16 ditambah 19 ditambah 12 ditambah sampai seterusnya. Jumlah 30 suku pertama dari tersebut adalah, untuk penyelesaiannya kita cari suku pertama dulu. Berapa suku pertamanya? A-nya 13. Betul. Selanjutnya kita cari bedanya. Betul. Terus N-nya berapa yang kita cari? 30. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumus yang ini saja. Ya, makasih. Diparuh lah. S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 kali 13 itu 6. Ditambah 30 min 1 29 dikali 3
Hasilnya S30 itu sama dengan 1695. Paham nggak anak-anak? Mau lanjut atau masih ditanyakan? Lanjut. Baik, pintar-pintar. Selanjutnya kita akan ke materi bunga tunggal. Mbak Aya, coba baca. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang misalnya hanya ditentukan oleh pokok uangnya. Sehingga banyaknya uang di sebuah bank, bunganya hanya tergantung nilai pokok uangnya. Betul, bunga tunggal itu adalah bunga yang besarnya hanya ditentukan oleh pokok uangnya. Artinya, bunga setiap periode dihitung berdasarkan modal awal dan tidak ditambahkan ke pokok untuk perhitungan periode berikutnya. Untuk mencari bunga tunggal, kita bisa menggunakan rumus MN sama dengan M0 dikali 1 plus N dikali B. MN-nya itu adalah jumlah uang setelah periode. M0-nya itu modal awal atau pokok. B-nya itu tingkat bunga per periode. N-nya itu jumlah periode. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh soal, Rio menabung di bank dengan modal awal sebesar 2 juta. Bank memberikan bunga sebesar 5% setiap tahun. Jika Rio menabung selama 4 tahun, tentukan jumlah uang yang dimiliki setelah 4 tahun. Modal awalnya berapa anak-anak? 2 juta. Tuh. B-nya? Tuh. Periodenya? 4. Betul. Kita substitusikan ke rumus bunga tunggal. Mendapatkan E4 sama dengan 2 juta dikali 1 plus 4 kali 0,05. 2 juta ditambah 4 kali 0,05 berapa Mbak Asna? 4 dikali 0,05 ya. Mbak Asna nggak mau perhatikan ya. 0,20. Jadi didapatkan F4-nya itu 2.400.000. Jadi jumlah uang Rio setelah 4 tahun adalah 2.400.000. Nah, mari diskusi dengan kelompok. Ibu akan membagi kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya anak-anak. Kalian mengerjakan LKPD. Kelompok 1. Kalian satu siswa ya? Iya. Harus satu-satu. Nah ini ya. Kelompok 1. Ini satu kelompok berenam, kita satu kelompok berdua aja nggak apa. Nggak apa-apa. Kalian kan pintar ya. Iya dong. Kelompok 2. Kelompok ini sama ini kelompok 3. Kelompok 4. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Kerjakan kegiatan satu aja. Suruh maju ya, Bos. Masya Allah. Kasih yang susah. Yuk, tinggal memperhatikan. Perhatikan lupa Bu. Iya sih Bu. Ibu sama ibu marah. Betul. N-1 kali B. N-1 kali B. Ih, kamu nggak percaya sama Ayo. Polisi Ibu cuma bapaknya jenderal Bu. aduh Mbak Tina kok main HP gimana? Kok nggak sama kok? Oh, udah. Ada yang sulit nggak? Easy, waduh, pintarnya Mbak. Ini kok nggak mau gabung ini? Katanya Tadi kan oh iya deh, sini berapa? itu katanya mau jadi OMB
Katanya. yang kegiatan baru aja ya. Oh iya. Tapi pengen yang lebih cantik kan? Woi. Berapa yang mau dicari? Ya enggak cuma bajunya aja. Ini mudah sekali loh. Oh iya. Bu, ada kamu lanjut dulu ya. Udah selesai. Udah ya. Yang lain gimana? Udah belum? Enggak boleh buka Brandy ya. Ini. Enggak boleh Gemini, kerjain sendiri. Berkelompok, jangan buka HP. Aduh, HP-nya dibuka orang enggak boleh. Itu enggak sih nanti. Yang ada buat penilai ini. Ininya ada dong. Ada juga apa ada orang-orang. Ada. Sudah? Sudah, Bu. Yo, siapa kelompok yang ingin mempresentasikan? Astika. Astika. Itu lagi. Katanya Miska, Bu. Oh iya, Miska kan juga Ya, kata dia terlalu easy. Ya udah, bahasnya silahkan maju. Bu, dia kan tema. Tadi nggak mau disuruh maju. Wah, Kortis. Wah. Itu kan kita mencari tanggal berapa saja yang jatuh pada hari Rabu. Jadi itu ya di tanggalnya itu hari Rabu itu jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Sama enggak anak-anak? Kemudian yang nomor 2 itu adakah pola pada tanggal tersebut. Jika kita lihat itu ada selisihnya yaitu 7. Sama enggak? Sama. Jadi untuk model matematikanya itu karena rumusnya UN sama dengan A plus N-1B, kita substitusi A-nya 1, N-1, B-nya 7, maka menjadi 7N-6. Sama. Tepuk tangan untuk Mbak Hasna yang sudah sama ya, ternyata ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan bersama. Tadi itu kita sudah belajar mengenai apa? Mas Jojo? Gimana? Tadi belajar apa? Ayo, Tadi ngobrol apa aja. tuh? Tentang bunga tunggal. Betul. Lalu? Lanjutannya Ringo. Loh, kok saya? Kan tadi kita ngobrolnya bareng, berarti ditayangin juga nggak sih? Tidak mendengarkan ini Mas Jojo. Iya, itu Bunga tunggal, bunga tunggal. Iya tadi udah benar bunga Ya, tunggal. coba Ringo apa? Wes. Mbak Tika tadi ingin menjawab apa ya? Nah, itu. Betul. Tadi itu kita belajar mengenai garis dan garis aritmatika. Terus juga belajar mengenai bunga tunggal. Nah, dari pembelajaran tadi itu apa ada yang tidak dipahami itu ingin ditanyakan tidak anak-anak? Belum. Terus berarti kalian memahami materi hari ini ya anak-anak? Ya. Memang pintar sekali ya. Pas ini tuh.
tugas nih. Ya. Buka buku paket halaman 68. Buku paket halaman 68, uji kompetensi. Oh. Iya. Semuanya Bu. Enggak, kerjain nomor 1 dan 2 aja. Ada yang ibu tanyakan? Tidak dikumpulin. Tapi akan ibu ditanyain satu-satu pas pertemuan berikutnya. Jadi kalau nggak ngerjain ya ibu dinilai 0. Jadi kalian harus mengerjakan ya anak-anak. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Jadi kalian belajar terlebih dahulu di rumah biar nanti di sekolah ini langsung mengikuti pembelajarannya. Ya, Bu. Itu ada motivasi. Masya Allah. Oke. Translate Bu. Artinya apa ya? Artinya apa Bu? When your heart is feeling heavy and your mind is full of worry, ketika hatimu terasa berat dan pikiranmu penuh dengan kekhawatiran, don't forget you made it this far. Jangan lupa kamu sudah berhasil sejauh ini. You never know what on its way to you. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidupmu. Never know what's around the corner. Tidak pernah tahu apa yang ada di setiap tikunganmu. The good and bad times in the past. Saat-saat baik dan buruk di masa lalu have brought you right to this moment, membawamu ke saat ini. Every chance and every fall, setiap kesempatan dan setiap kali jatuh has shaped you into who you are, telah membuatmu menjadi siapa dirimu. So don't worry, just look around. Jadi jangan khawatir, lihatlah sekelilingmu. Things will come wherever you are going. Hal-hal baik akan datang kemanapun kamu pergi. Jadi hari ini tetap semangat belajar ya anak-anak. Ya, Biar tahu jadi hal yang baik di masa depan kalian. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Mas Ridho, pimpin doanya. Untuk menutup pembelajaran kita pada sore hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu atau Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.